terus berkembang pesat saat ini, muncul banyak sekali isu-isu yang beredar, seperti disinformasi, Gedi mengeringkan di ujaran jalan sejumlah kebencian, orang memegang Republik hoax, dan Indonesia. juga atau telepon polarisasi. Kapolri hentikan kan. Inilah ancaman terbesarnya AI generatif. Disinformasi di tahun 2025 tidak lagi dibuat oleh individu iseng di balik keyboard, tapi juga oleh sebuah mesin. Kita melihat munculnya deepfake yang mampu meniru suara pemimpin negara atau tokoh agama dengan akurasi sekitar 99%. Mereka tidak lagi sekedar berbohong, mereka menciptakan realitas baru untuk memicu sebuah kebencian. Jika kita tidak tahu cara kerjanya, kita adalah target empuk dari disinformasi tersebut. Tetapi, mesin juga bukanlah satu-satunya masalah. Masalah lainnya adalah rumah, tempat kita mengkonsumsi informasi. Algoritma media sosial didesain untuk membuat kita nyaman. Dia hanya memberitahu apa yang kita ingin dengar. Inilah yang disebut dengan echo chamber atau ruang gema. Ketika hoax masuk ke dalam ruang ini, dia tidak lagi dianggap sebagai kebohongan, melainkan dianggap sebagai kebenaran yang disembunyikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menghadapi isu-isu saat ini dan bagaimana cara menghadapinya? Halo, perkenalkan, nama aku Maulidia Putri Setiawati, dan mari kita bersama-sama membahas tentang kasus dan isu-isu saat ini. Kita seringkali menganggap bahwa apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri adalah suatu kebenaran. Namun, di era ini, hal tersebut merupakan hal yang usang. Dan selamat datang di era di mana kenyataan bisa dipublikasi hanya dengan satu klik. Dari data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025 kemarin, ada hampir 2.000 isu hoax besar yang diverifikasi. Puncaknya di bulan Juli lalu, di mana dalam satu bulan saja ada 160 isu hoax yang menyerang ruang digital kita. Menariknya, 80% dari konten ini bukan lagi teks, melainkan video pendek yang diedit menggunakan AI. Kenapa? Karena otak kita lebih mudah percaya pada gambar bergerak daripada tulisan. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Nah, hoax ini disebarkan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, dan juga TikTok yang menjadi saluran utama penyebaran karena sifatnya yang cepat menyebar dan mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan literasi digital yang rendah. Contoh selanjutnya, di tengah tahun 2025, muncul sebuah video yang memperlihatkan seorang menteri atau tokoh nasional yang mengumumkan bahwa adanya dana hibah darurat sebesar 5 juta rupiah per kartu keluarga bagi warga yang mendaftarkan nomor induk keluarga mereka di sebuah situs web tertentu. Hoax ini menggunakan AI voice cloning dan lip sync deepfake. Akibatnya, ribuan orang telah terjebak penipuan phishing atau pencurian data pribadi dari web tersebut. Dan adanya ribuan orang yang berkumpul di kantor dinas sosial setempat karena menagih janji palsu dan menyebabkan kerusuhan serta kurangnya kepercayaan kepada pemerintah yang asli. Lalu ada kasus yang terakhir. Kasus ini meliputi hoax SARA pasca proyek strategis nasional atau polarisasi dan kebencian. Bentuknya sebuah proyek pembangunan infrastruktur besar di luar Jawa tahun 2025 memicu ketegangan lahan. Pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini untuk memecah belah pihak. Hoax ini dilakukan dengan memanipulasi konteks video, di mana video lama tentang kerusuhan di luar negeri telah disebarkan kembali dengan caption bahwa itu adalah kejadian di lokasi proyek tersebut.
Hoax ini memicu sentimen nasionalisme sempit dan kebencian terhadap etnis atau agama tertentu. Dampaknya, netizen menjadi terpecah kedua kubu yang ekstrim, sehingga terjadi aksi demonstrasi yang menjurus anarkis karena warga yang terprovokasi. Yang selanjutnya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah komunikasi yang menyerang, menghina, atau melecehkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka, seperti SARA, yaitu suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Di tingkat global, ujaran kebencian seringkali memicu kekerasan fisik dan genosida, seperti kasus Rohingya di Myanmar, yang dipicu narasi kebencian di media sosial. Di Indonesia, ujaran kebencian seringkali digunakan sebagai alat kampanye hitam. Data telah menunjukkan bahwa masa pemilu, kelompok minoritas dan lawan politik seringkali menjadi target utama. Hal ini menciptakan lingkungan digital yang beracun, di mana dialog konstruktif digantikan oleh saling serang identitas. Sasaran ujaran kebencian di dunia digital umumnya terjadi kepada tokoh politik, kelompok minoritas, dan sentimen anti-asing atau etnis tertentu yang dipicu oleh isu tenaga kerja atau investasi global. Ujaran kebencian ini sering terjadi di platform TikTok dan WhatsApp yang menjadi sasaran utama atau sarana utama penyebaran karena algoritmanya yang recommender system atau sifat grup yang tertutup yang sulit sekali diawasi. Ada beberapa contoh studi kasus mengenai ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang pertama adanya dog whistle terhadap kelompok minoritas dalam isu ekonomi. Isu ini pertama kali muncul karena narasi di media sosial yang menyalahkan kegagalan panen atau kenaikan harga pangan pada satu kelompok etnis atau penganut agama tertentu yang dituduh telah menimbun barang. Pelaku melaksanakan tindak keji ini dengan tidak menggunakan kata kasar secara langsung, melainkan menggunakan istilah-istilah pengganti atau kode yang hanya dipahami kelompoknya untuk menyerang identitas korban. Biasanya pelaku akan menggunakan fitur speech di TikTok atau quote di aplikasi Twitter untuk mengolok tradisi atau fisik kelompok tersebut, yang kemudian akan memicu ribuan komentar kebencian dengan tujuan memanisasi atau menganggap orang lain bukan manusia, agar ketika terjadi tindak diskriminatif, masyarakat akan merasa hal tersebut adalah hal yang wajar. Dampak dari kasus ini akan muncul rasa takut yang meluas di kalangan kelompok yang menjadi target. Lalu terjadinya pengkotak-kotakan lingkungan atau yang namanya pengelompokan lingkungan, di mana masyarakat mulai enggan berinteraksi dengan kelompok yang dituduh tersebut. Yang kedua, ada kasus cyberbullying terhadap tokoh publik atau aktivis yang kritis. Seorang aktivis di lingkungan atau tokoh publik menyuarakan pendapat mereka yang berseberangan dengan arus utama politik. Dalam waktu singkat, ia akan menjadi sasaran serangan ribuan akun secara serentak. Pelaku akan melaksanakan doxing atau menyebarkan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, hingga data keluarga di ruang publik untuk memicu tindakan yang mengintimidasi.
Selain itu, pelaku juga akan menggunakan buzzer atau bot untuk membanjiri kolom komentar di akun tersebut dengan cacian yang menyerang di ranah pribadi seperti menyerang fisik atau masa lalu keluarga daripada mendebat argumennya. Hashtag beracun. Nah, tindakan ini akan menaikkan tagar negatif yang berisi fitnah hingga menjadi trending topik. Dampaknya, masyarakat lain yang akan menjadi takut untuk berpendapat karena melihat kekejaman serangan tersebut. Selain itu, diskusi publik yang sehat akan mati digantikan oleh budaya siapa yang paling keras berteriak dialah yang menang. Yang ketiga adalah polarisasi politik. Polarisasi politik adalah pembelahan masyarakat ke dalam dua kutub yang saling berlawanan secara ekstrim, sehingga sulit sekali ditemukan titik tengahnya. Ada pula mekanisme saat terjadinya polarisasi. Yang pertama adalah echo chambers atau ruang gema. Algoritma media sosial cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, seseorang hanya mendengar opini yang mendukung pandangan mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah filter bubbles. Filter bubbles adalah pengguna yang terisolasi dari informasi yang berbeda, sehingga mereka menganggap bahwa pandangan kelompoknya adalah satu-satunya pandangan yang benar. Nah, dari mekanisme-mekanisme ini ada dampak yang terjadi di Indonesia. Nah, dampak ini mengalami polarisasi tajam sejak Pilkada DKI pada tahun 2017 dan Pilpres di tahun 2019. Meskipun secara elit politik sering terjadinya rekonsiliasi seperti lawan jadi menteri, di tingkat akar rumput, perpecahan seringkali menetap lama karena residu narasi kebencian di media sosial. Selain itu, akan menciptakan kondisi di mana masyarakat lebih mudah percaya kepada hoaks, asalkan hoaks tersebut menyerang lawan politiknya atau bisa juga disebut tersebut tidak sesuai dengan pandangannya. Di sini saya mengambil dua contoh studi kasus secara global dan juga nasional. Yang pertama, studi kasus secara global, yaitu terjadinya The Great Divide di pemilu Amerika Serikat dan dampaknya ke dunia meskipun terjadi di Amerika Serikat. Nah, pola kasus ini menjadi cetak biru atau blueprint polarisasi di seluruh dunia, termasuk Eropa dan Amerika. Krisis ini menyebabkan masyarakat terbelah secara ekstrim, bukan hanya karena kebijakan, tapi karena identitas, budaya, dan geografi, atau masyarakat kota versus masyarakat desa. Media sosial menggunakan algoritma yang memicu emosi kemarahan. Pengguna hanya diperlihatkan konten yang menjelek-jelekkan pihak lawan. Dampaknya telah terjadi yang namanya kematian diskusi. Keluarga tidak lagi berbicara di meja makan jika berbeda pandangan politik. Nah, hal ini merambat ke isu global seperti perubahan iklim atau vaksinasi, di mana fakta ilmiah ditolak hanya karena dianggap sebagai agenda lawan politik. Yang kedua adalah studi kasus nasional atau studi kasus yang terjadi di Indonesia. Studi kasus ini terjadinya residu cebong kampret dan narasi pengkhianatan. Indonesia yang memiliki keunikan di mana polarisasi seringkali tetap bertahan. Yang kedua adalah studi kasus secara nasional atau kasus yang terjadi di Indonesia.
Kasus ini terjadi dengan adanya residu, cebong kampret, dan narasi pengkhianatan. Indonesia yang memiliki keunikan di mana polarisasi seringkali tetap bertahan meskipun para pemimpinnya sudah berkoalisi. Kasus ini terjadi saat pasca pemilu di tahun 2024. Munculnya narasi baru yang membelah masyarakat berdasarkan dukungan terhadap keberlanjutan atau perubahan. Meskipun di tingkat elit politik terjadi rekonsiliasi, di tingkat akar rumput atau media sosial, pendukung masih saling menyerang satu sama lain. Nah, pelaku-pelaku ini itu menggunakan beberapa tindakan. Yang pertama adalah tindakan labelisasi, yaitu pengguna menggunakan istilah-istilah yang merendahkan di kolom komentar di aplikasi TikTok maupun Twitter. Nah, yang kedua, adanya narasi pengkhianatan. Jika seorang tokoh politik berpindah koalisi, masa pendukungnya tidak jarang mengalami disorientasi dan yang memicu kemarahan digital massal. Lalu yang terakhir, dengan menciptakan isu pemicu. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi seperti subsidi BBM atau IKN. Satu kelompok menganggapnya kemajuan, sedangkan kelompok lain menganggapnya kehancuran. Nah, dengan adanya kubu ini, maka tidak ada ruang untuk diskusi secara objektif. Nah, dari isu-isu yang sudah kita bahas, akan muncul dampak secara global maupun nasional. Yang pertama adalah, mari kita bahas dampaknya secara global. Di tingkat global, dampak yang paling terasa adalah runtuhnya tatanan kebenaran bersama. Seperti yang pertama, adanya erosi demokrasi dan kepercayaan. Akan banyak sekali negara yang memiliki penurunan kualitas demokrasi karena pemilih tidak lagi mendasar pada pilihan fakta, melainkan pada emosi dan disinformasi. Lembaga internasional seperti PBB atau WHO akan kesulitan sekali menangani isu global ini karena narasi mereka yang didasarkan oleh hoax. Lalu yang kedua adalah terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Disinformasi dapat memicu market crash. Di tahun 2025, satu hoax AI tentang krisis bank besar di Eropa atau Amerika Serikat dapat menyebabkan penarikan uang massal atau bank run secara global dalam hitungan jam. Lalu yang ketiga, akan terjadi geopolitik dan perang hibrida. Negara-negara menggunakan disinformasi ini untuk mengintervensi kedaulatan negara lain tanpa letusan peluru, yakni dengan merusak mental dan persatuan rakyat lawan dari dalam. Lalu yang kedua adalah dampak khusus bagi Indonesia atau dampak nasional. Indonesia memiliki kerentanan sosial yang khas sehingga dampaknya seringkali lebih bersifat horizontal atau bisa juga disebut secara antar warga. Nah, seperti yang pertama, disintegrasi sosial atau perpecahan terhadap keluarga dan juga teman. Dampak paling nyata adalah rusaknya rajutan sosial. Polarisasi politik yang awet sejak tahun 2014 hingga tahun 2025 akan membuat masyarakat tersekat. Banyak sekali hubungan keluarga dan pertemanan yang telah rusak secara permanen hanya karena perbedaan narasi di media sosial. Lalu, yang kedua, terjadinya konflik horizontal atau konflik secara sara. Ujaran kebencian digital seringkali menjadi pemantik kekerasan fisik di lapangan. Hoaks sara di wilayah rawan konflik
dapat memicu kerusuhan dalam waktu singkat sebelum aparat sempat melakukan klarifikasinya. Lalu yang ketiga, erosi nilai budaya atau kematian adab. Budaya musyawarah atau gotong royong yang ada di Indonesia akan tergerus oleh budaya cyberbullying dan cancel culture. Netizen Indonesia yang dikenal ramah di dunia nyata seringkali dicap sebagai yang paling tidak sopan di dunia digital karena paparan ujaran kebencian yang masing-masing. Lalu yang terakhir adalah hambatan pembangunan. Pembangunan nasional seperti IKN atau proyek strategis lainnya seringkali terhambat bukan karena masalah teknis, tapi karena penolakan masyarakat yang dipicu oleh hoax dan disinformasi yang dipolitisasi. Nah, dari isu yang sudah terjadi dan dampak tersebut akan muncul beberapa solusi seperti solusi secara individu, solusi komunal, dan juga solusi sistematik. Yang pertama-tama kita bahas adalah solusi secara individu. Solusi secara individu ini adalah solusi yang paling dasar, bisa dimulai dari ujung jari setiap pengguna, atau lebih simpelnya adalah menjadi netizen yang bijak. Nah, kita juga harus menyaring sebelum sharing atau logical filter dengan menggunakan teknik verifikasi sederhana seperti mencari sumber asli gambar melalui reverse image search atau mengecek situs fact-checking seperti cekfakta.com dan Mavindo. Berhenti di tantangan kita sendiri. Nah, jika menerima informasi yang memicu emosi atau kemarahan ataupun kebencian, janganlah langsung disebarkan. Tapi kita harus memutus mata rantai hoax tersebut dengan tidak memberikan engagement seperti like, comment, dan share. Lalu yang selanjutnya adalah diversifikasi asupan informasi, yaitu sengaja mengikuti akun-akun yang memiliki pandangan berbeda namun tetap kredibel untuk menghancurkan filter bubble pribadi kita. Lalu yang kedua adalah solusi tingkat komunal. Nah, solusi ini adalah solusi yang membumikan Pancasila digital. Di Indonesia, kekuatan utama adalah komunitas. Solusi ini berbasis pada nilai-nilai gotong royong. Pendidikan literasi digital berbasis keluarga. Nah, solusi ini itu melibatkan orang tua yang harus menjadi filter pertama bagi anak-anak dan lansia yang paling rentan terkena hoax. Lalu yang selanjutnya adalah mengajarkan etika berkomunikasi sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, komunitas fact-checker lokal itu mendorong munculnya relawan-relawan di tingkat desa atau kampus yang bertugas, seperti mengklarifikasi hoax yang beredar di grup WhatsApp warga. Nah, lalu yang terakhir ada digital hygiene atau kebersihan digital. Itu seperti mengampanyekan budaya atau istirahat terhadap medsos untuk menurunkan tensi polarisasi politik dan menjaga kesehatan mental masyarakat. Lalu yang ketiga adalah solusi secara sistemik. Peran negara dan teknologi ini itu sangat berpengaruh. Nah, solusi ini termasuk solusi makro yang melibatkan kebijakan pemerintah dan tanggung jawab platform, seperti regulasi tata kelola AI. Nah, di tahun 2026, Indonesia memerlukan aturan ketat yang mewajibkan setiap konten hasil AI seperti penggunaan deepfake memiliki watermark atau label khusus agar masyarakat tahu itu adalah buatan dari AI itu sendiri. Lalu yang selanjutnya
menciptakan algoritma yang transparan. Nah, ini termasuk mendorong platform seperti Meta, TikTok, X atau Twitter untuk mengubah algoritma mereka agar tidak hanya mengejar engagement berbasis kemarahan, tetapi juga mempromosikan konten yang edukatif dan menyejukkan. Lalu yang terakhir, penegakan hukum yang adil. Dengan adanya UU ITE atau regulasi serupa secara tepat, sasaran untuk menghukum perbuatan hoax dan penyebaran ujaran kebencian akan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa membungkam kritik yang sehat. Nah, selain itu, ada pula Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, melainkan imunologi sosial yang sangat relevan untuk menangani disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi di tahun 2025. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan kerangka etika dalam berkomunikasi secara di ruang digital. Berikut ada beberapa peran rinci setiap sila Pancasila dalam menghadapi isu-isu tersebut. Nah, yang pertama seperti yang kita tahu ya, sila pertama beruji ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki peran, yaitu kita akan dibentuk secara etika dan integrasi moral dalam menghadapi hoax. Sila ini menekankan bahwa penyebaran fitnah atau kebohongan adalah pelanggaran moral dan dosa. Selanjutnya, ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini memiliki peran melawan ujaran kebencian atau hate speech. Sila ini menuntut kita memperlakukan orang lain di internet sebagai manusia yang memiliki martabat, bukan sebagai objek serangan. Lalu, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Peran dari sila ketiga ini mengatasi polarisasi politik. Sila ketiga adalah obat bagi echo chambers dan filter bubbles yang memecah belah bangsa. Seperti yang kita tahu, contohnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau paslon politik. Dalam konteks 2025, sila ini mendorong masyarakat untuk mencari titik temu daripada memperlebar jurang perbedaan identitas. Lalu, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memiliki peran sebagai kebijaksanaan dalam mengkonsumsi informasi. Istilah hikmat kebijaksanaan sangat relevan dengan literasi digital atau e-banking. Di dalam sebuah aplikasi, ini seperti contohnya mendorong musyawarah yang sehat di ruang digital, bukannya saling menjatuhkan di kolom komentar. Sila ini mengajak masyarakat untuk berdiskusi dengan argumen yang berbasis data dan logika yang sehat. Lalu yang terakhir, sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki peran sebagai pemerataan literasi dan keadilan informasi. Isu disinformasi seringkali menyasar kelompok yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau informasi yang benar. Nah, kita harus mendorong pemerintah dan platform digital untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara dari penipuan digital dan eksploitasi data. Keadilan informasi berarti semua orang juga berhak mendapatkan kebenaran, bukan hanya mendapatkan manipulasi semata. Digital di Indonesia pada tahun 2026 berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Tantangan yang kita hadapi bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, melainkan perang persepsi yang dipersenjatai oleh teknologi. Di era digital, kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari batas wilayahnya, tetapi juga dari kemampuan rakyatnya untuk membedakan antara fakta dan manipulasi. Demokrasi kita akan tetap tegak selama kita lebih memprioritaskan persatuan di atas viralitas.
dan akal sehat di atas itu kelompok. Mari kita jadikan ruang digital Indonesia tempat di mana hikmat kebijaksanaan kembali berkuasa.